Ibu. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap? Ya, sudah ada yang diambil darahnya? Salam betul. Betul. Ya. Terima kasih untuk proses pelayanan ya. Sebelum kegiatan kita ini dulu, semoga kegiatan kita sampai akhir, sampai Bapak Ibu sekalian kita berkurang masing-masing dalam keadaan sehat apa kita bersyukur. Betul, mulai. Selesai. Jadi kegiatannya sama seperti kegiatan nanti ada penyuluhan, setelah itu pemeriksaan dan pengambilan. Untuk penyuluhannya nanti bisa dengan pemeriksaan laboratorium. Jadi setelah selesai pemeriksaan laboratorium kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Ya, terus artinya nggak usah banyak-banyak di depan itu. Kasihan mungkin dengan berdiri terlalu lama mau nggak sempat. Kan ya. Kali ini nanti akan dari Ibu Dokter seputar pemeriksaan wujud rohani. Semoga nanti yang mau bertanya boleh bertanya, yang mau bertanya keluar maksudnya lepas dari temanya juga monggo nggak apa-apa. Yang kita jawab, gitu ya. Nah, Bu Dokter waktu dan saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Sehat datang ya. Kok suaranya agak lesu ini karena belum sarapan atau ngantuk? Memang harus puasa dulu ya. Saya Dr. Sani, saya akan menyampaikan sedikit informasi tentang pemeriksaan rutin. Nanti kalau ada Bapak Ibu semuanya ada yang tanyakan seputar yang saya sampaikan silakan, atau mungkin di luar dari yang saya sampaikan juga ada apa ya. Dan jadi tujuannya itu untuk apa? Jadi tujuannya itu untuk memahami pentingnya kontrol rutin setiap bulannya. Kemudian untuk mencegah komplikasi, meningkatkan kepatuhan pengobatan. Kemudian apa itu prolanis? Bapak Ibu semua tahu prolanis itu untuk apa? Jadi prolanis ini itu merupakan program BPJS kesehatan untuk pasien penyakit kronis dan menyediakan edukasi, memantau dan pemeriksaan berkala. Kemudian siapa saja peserta prolanis? Jadi peserta prolanis itu biasanya itu pasien dengan diabetes mellitus tipe 2, kemudian pasien hipertensi, dan peserta BPJS yang terdaftar. Terus kenapa pasien prolanis harus rutin kontrol? Itu untuk diabetes ini terjadi tanpa gejala. Kemudian komplikasi dapat dicegah bila terdeteksi dini. Kemudian apa itu hipertensi? Bapak Ibu semuanya tahu hipertensi itu apa? Nah, jadi hipertensi itu ketika tekanan darah tinggi langsung terus menerus merusak pembuluh darah secara berkala. Kemudian untuk diabetes sendiri itu adalah kadar gula darah yang tinggi akibat gangguan produktif dan resisten dari insulin. Kemudian dapat merusak banyak organ bila tidak dikontrol. Kemudian ada faktor resikonya kalau tidak diobati, kayak usia, terus obesitas, kemudian kurangnya aktivitas seperti olahraga, kemudian merokok, dan riwayat keluarga. Untuk gejala hipertensi sendiri itu sering tanpa gejala. Jadi kadang-kadang kalau yang punya hipertensi itu tiba-tiba stroke kayak gitu,
Padahal sebelumnya itu udah ada gejala tapi sering diabaikan. Kalau biasanya usia lanjut itu kadang pusing, cuman dipikirnya itu pusing biasa seperti itu. Terus tiba-tiba stroke gitu, kalau tanpa gejala. Kemudian kalau dengan gejala itu biasanya itu sakit kepala, kemudian pusing dapat terjadi, tetapi tidak selalu ya. Nah jadi terus rasa di punggung kayak gitu berat, terus pusingnya itu cepat-cepat. Biasanya kalau tensinya tinggi. Kemudian untuk gejala dari diabetes itu sering haus, sering buang air kecil, berat badan turun meskipun sudah makan, terus sulit untuk sembuh. Nah gejala ini itu tuh sering terjadi pada malam hari. Kemudian kalau tidak diobati itu biasanya itu menyebabkan stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan gangguan penglihatan. Biasanya tuh kalau Bapak Ibu semuanya itu pasti berpikir kalau minum obat terus-menerus itu bisa merusak ginjal, kan ya Pak Bu? Nah itu sebenarnya itu pengertiannya itu kurang benar. Nah justru karena minum obat secara rutin dengan dosis dan aturan yang sesuai anjuran dokter itu justru malah melindungi ginjal sebenarnya. Tapi kalau tidak rutin itu malah justru merusak ginjal. Kemudian untuk komplikasi dari diabetes itu bisa menyebabkan kaki diabetik. Jadi luka di kaki itu biasanya itu tuh lama sembuhnya. Kemudian bisa menyebabkan kebutaan, gagal ginjal, kemudian bisa menyebabkan penyakit jantung. Nah, untuk itu makanya perlu dilakukan kontrol bulanan. Jadi harus dilakukan kontrol bulanan untuk mengevaluasi obat. Jadi apakah obat itu diminum secara rutin atau tidak gitu. Terus dilakukan edukasi, olahraga rutin atau tidak, makanannya bagaimana, begitu. Terus dilakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu kalau tensi, dia ditensi rutin. Terus kalau untuk yang diabetes itu dilakukan cek darah, gula, gitu. Kemudian pemeriksaan tekanan darah itu dilakukan setiap kali kunjungan, kayak prolanis gitu dilakukan. Kalau hipertensi ya tensi gitu. Terus menilai keberhasilan dari terapi. Kemudian pemeriksaan berat badan ini untuk menilai status gizi dan memantau keberhasilan gaya hidup. Jadi berat badan itu sangat berpengaruh obesitas atau tidaknya. Jadi kalau obesitas itu resiko sekali bisa menyebabkan komplikasi. Kemudian pemeriksaan tingkat perut untuk mengukur obesitas sentral yang berhubungan dengan resiko penyakit jantung. Nah, untuk pemeriksaan darahnya itu ada pemeriksaan gula darah. Jadi pengukuran gula darah itu ada beberapa jenis, yaitu gula darah sewaktu, kemudian gula darah puasa, dan gula darah 2 jam setelah puasa untuk membantu mengetahui kondisi gula darah saat ini juga. Nah untuk nilai rujukannya ini untuk gula puasa itu normalnya itu kurang dari 100 mg per dl. Kemudian untuk gula 2 jam setelah puasa itu normalnya itu kurang dari 140 mg per dl. Dan untuk gula sewaktunya itu normalnya itu biasanya kurang dari 200 mg per dl. Itu bila tanpa gejala. Tapi ketika gula darah sewaktunya ini normal kurang dari 200 mg, tapi dia ada gejalanya seperti kayak tadi mudah haus saat malam hari, terus sering kencing malam hari, terus berat badan turun. Nah itu tetap dia itu
terkena gula, ya. Tapi gulanya itu klinis dengan gejala, meskipun nilai pemeriksaan darahnya itu normal. Kemudian untuk pemeriksaan HbA1c, jadi pemeriksaan HbA1c ini merupakan rata-rata gula darah selama kurang dari 3 bulan. Nah, dia itu tidak perlu puasa. Kemudian untuk menilai keberhasilan dari pengobatan diabetes, untuk nilai rujukannya itu normalnya itu kurang dari 5,7%. Terus dikatakan prediabetes itu nilainya itu 5,7 sampai 6,4 makanan ataupun aktivitas. Dan untuk menilai kontrol diabetes jangka panjang itu menggunakan HbA1c. Untuk pola makanan sehat sendiri untuk diabetes maupun hipertensi itu yang pertama itu perbanyak makan sayur dan buah. Nah, kalau sayur apapun boleh dimakan asalkan jangan digoreng. Biasanya kan ada bayam dikeripik, bayam goreng kayak gitu, itu nggak boleh. Tapi kalau di sayur ditumis kayak gitu boleh. Terus kalau buah-buahan sendiri ini kan nggak boleh, itu biasanya itu ada durian, terus mangga, nangka, itu nggak boleh. Anggur itu nggak boleh. Yang lainnya boleh. Pisang juga boleh. Sawo boleh. Tapi kalau untuk manis dari buah alam itu tidak masalah. Kemudian pilih lauk yang rendah lemak. Terus hindari tepung-tepungan. Lauk yang rendah lemak itu kayak goreng-gorengan kayak gitu nggak boleh ya. Goreng-gorengan kayak cabai goreng, tahu goreng itu nggak boleh, dibacok aja. Kemudian kurangi makanan minuman yang manis, makanan yang asin, dan kurangi makanan yang berminyak. Kemudian batasi garam. Untuk yang hipertensi itu makanan terlalu asin dapat membuat tekanan darah naik. Batasi sekitar 100 sendok garam per hari. Kemudian kurangi minuman manis untuk yang memiliki diabetes. Kemudian rajin bergerak seperti jalan kaki, berenang, senam, bersepeda, berkebun, kayak nyiram tanaman, selama 2-3 kali dalam seminggu minimalnya. Kemudian minum obat teratur. Obat bekerja paling baik bila diminum sesuai anjuran dokter. Kemudian jangan merokok. Merokok dapat menimbulkan resiko stroke dan serangan jantung dan gagal ginjal. Jadi kalau sudah bagiannya hipertensi atau diabetes itu kan sudah sakit. Tapi kalau tetap merokok, rokok itu kan ada zat-zat kimia yang jelek buat tubuh. Sudah hipertensi, sudah diabetes, masih ditambahi zat-zat yang berbahaya kayak rokok, itu malah mempercepat. Jadi dikurangi merokoknya atau malah berhenti merokok. Kemudian minum obat teratur, obat yang dianjurkan oleh dokter sesuai aturan. Kemudian peran keluarga sendiri, jadi keluarga dapat membantu mengingatkan minum obat, mengatur kontrol dan menyiapkan obat, serta mengingatkan apa saja yang boleh dimakan, apa saja yang tidak boleh dimakan atau diminum. Kemudian untuk tanda bahayanya, jadi ketika nyeri dada, sesak nafas, wajah tiba-tiba mencong, terus sulit berbicara, dan masih itu segera dibawa ke puskesmas atau ke RSUD. Kemudian pesan pentingnya yaitu kontrol rutin setiap bulannya, minum obat teratur, dan makan sehat serta olahraga. Untuk
untuk hidup yang lebih sehat. Ini sekilas tentang hipertensi atau kandungan disebut dengan the silent killer karena biasanya itu ada beberapa yang tanpa gejala, terus tiba-tiba stroke, tanpa gejala, tiba-tiba wajah itu merot, menceng gitu. Jadi hipertensi itu apa sih? Hipertensi itu ketika tekanan darah itu lebih dari 140 per 90. Karena normalnya itu biasanya itu 120 per 80. Nah jadi di Indonesia itu 3 dari 10 orang itu menderita hipertensi. Dari 3 penderita hipertensi ini hanya ada 1 orang yang berobat teratur, yang lainnya kadang beralasan tidak ada yang nganter, terus udah berobat lama tapi tidak sembuh seperti itu. Nah, gejalanya jika hipertensi itu biasanya itu sakit kepala, pusing, gelisah, jantung berdebar, penglihatan menjadi kabur dan juga lelah. Untuk faktor resikonya itu ada 2 yang dapat diubah dan yang tidak dapat diubah. Kalau yang tidak dapat diubah itu jelas ada usia, jenis kelamin, dan riwayat keluarga. Kemudian untuk yang dapat diubah itu biasanya stres, rokok, terus tidak mengkonsumsi alkohol, kurang aktivitas fisik, berat badan yang berlebih, kurang buah dan sayur, kemudian konsumsi barang yang berlebih. Kemudian untuk pengobatan hipertensi itu pengobatan jangka panjang, jadi pengobatan kronis. Jadi minum obat teratur meskipun tidak ada gejala. Nah, komplikasi yang bisa disebabkan oleh hipertensi yang tidak terkontrol itu adalah kerusakan retina, penyakit jantung, gangguan saraf, gangguan otak, stroke, dan penyakit ginjal. Nah, jadi untuk mengendalikan hipertensi itu ada yang namanya PATU. P-nya itu periksa kesehatan secara rutin. Untuk A-nya itu atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat. T-nya itu tetap diet bergizi. Kemudian untuk U-nya itu upayakan aktivitas fisik. Untuk H-nya itu hindari asap rokok, hindari rokok, kemudian hindari minum alkohol dan zat karsinogenik lainnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ya. Kalau untuk telapak kaki panas ya itu bisa dikurangi Pak biasanya. Itu diabetes ya. Dan itu kan karena nilai diabetesnya tinggi ya. Itu biasanya berpengaruh sama sarafnya biasanya. Nah itu biasanya bisa dikurangi kalau mungkin ada tadi Bapak Ibu. Tapi kurang duit itu tinggal tuh stres. Oh iya benar. Hindari stres gitu. Olahraga kalau pagi itu jalan-jalan tanpa alas kaki gitu, jalan-jalan saja. Rutin kontrol ya Pak ya. 2 kali sebelumnya nanti pulang baca mobil sama olahraganya jalan Nomor antrian C3. kontrol terus ya Pak. Mudah-mudahan nanti bisa. Mungkin ada lagi Bapak Ibu. Tripod? Nomor antrian Kalau ini silahkan olahraganya bagaimana Bu? kelas 3 dewasa usia 18 sampai 59 tahun. Jalan-jalan, terus makan makanannya gitu. Nomor antrian A40. Silahkan menuju kelas 3 dewasa usia 18 sampai 59 tahun. Sama diabetes itu memang Nomor antrian A41.
obat Tiga, dewasa usia 18 sampai 59 juga tahun. harus dibantu sama olahraga, kegiatan fisik. Kira Mbak Mak memang roti sih. Mungkin ya. Bisa nana sih tang ya. Oh iya. Nanti kalau misalkan kenyang itu wajar sih Bu. Jadi nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa kalau ngantuk tidur. Iya. Ya apa Bu. Olahraga. Biasanya tuh karena males gitu Bu. Kurang aktivitas itu bisa bikin ngantuk. Iya Pak. Pun Pak. Kipas juga. Untuk hipertensi Bu, daun-daunan contoh dari papaya boleh nggak? Boleh Pak. Kalau sayur-sayuran itu boleh Pak, asalkan jangan digoreng. Jangan digoreng. Terus kalau mau ditumis itu kecapnya itu jangan banyak-banyak. Ditumis kuah biasa aja. Garamnya jangan banyak-banyak. Juga. Semua sayur boleh asal jangan kebanyakan garam. Jangan nggak usah pakai gula. Kalau untuk bahan silakan selain Jadi kalau ibu yang menyebutkan buah nangka, pikirannya nggak boleh makan. kalau nangka enggak Pak. Jangan. Contoh kalau yang masih muda di sayur dibeli nggak? Boleh, sayur boleh. Tapi kalau dimakan buahnya itu lebih baik jangan. Budeng gori. Nanti budak gori boleh ya? Boleh, tapi jangan manis-manis kan ada biskuit yang terlalu manis gitu loh. Juga yang manis. Nomor antrian A4 silakan menuju poster 3, dewasa usia 18 sampai 59 tahun. Boleh, abon ayam, biasanya kan yang untuk hipertensi itu kan biasanya itu kayak daging kambing kayak gitu. Daging sapi itu yang dikit itu boleh. Toh, kalau enak. Maju. Iya, karena lagi. Kalau ingin mundur, semua. Partai kok. Ya, ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu. Di sini untuk kontrolnya sampai rutin ya atau masih ada yang kadang kontrol, kadang enggak. Masih ada yang kurang patuh ya. Kenapa itu? Enggak ada yang mengantar atau bagaimana? Kan biasanya itu kalau semisal kontrol seperti ini nanti kan sudah dapat jadwal kontrol berikutnya gitu ya. Nah itu tuh biasanya itu kalau semisal di jadwal berikutnya ternyata nggak bisa, itu tetap kontrol saja Bu sebelum atau sesudah
jadwal yang sudah ditentukan. Itu kan kalau semisal ada kepentingan yang tidak bisa diselangi, itu kan ya gimana ya Bu ya. Jadi setelah itu atau sebelumnya itu sebaiknya kontrol lagi. Jadi jangan sampai benar-benar putus obat gitu ya. Karena kalau semisal putus obat, berhenti obatnya, itu nanti kalau kayak hipertensi itu kalau semisal dia stop obatnya, merasa kalau tensinya udah normal seperti itu, terus berhenti obat sendiri, itu malah bahaya. Tiba-tiba kan tidak tahu ya, bisa stroke atau mungkin tensinya itu tinggi tapi tidak tahu. Yang seperti yang saya sampaikan tadi, kadang itu kalau hipertensi khususnya itu ada yang tanpa gejala seperti itu. Nah, makanya itu dilakukan kontrafloating itu untuk mengontrol gitu. Jadi apakah tensinya itu tetap stabil normal atau malah tinggi atau malah terlalu turun, itu nanti untuk mengurangi banyak resiko seperti itu ya. Jadi tetap kontrafloating ya Bapak Ibu, itu demi kesehatan masing-masing gitu ya. Jadi mengurangi resiko seperti itu. Masih ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Nomor antrian A406. Silahkan menuju pos 3, dewasa usia 18 sampai 59 tahun. Masih ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Kalau gitu saya yang tanya ya. Saya tanya. Jadi tadi yang harus dihindari, sama penyakit hipertensi itu apa aja yang harus dihindari? Oke, kalau gula itu diabetes nih. Terus tepung-tepungan dikurangi. Terus yang berminyak, yang berminyak apa ya, dikurangi. Terus kalau tidak kontrol, yang hipertensi kalau tidak dikontrolkan itu bisa menyebabkan apa saja? Stroke, terus jantung, ginjal, nama mulai, gangguan penglihatan, jadi harus rutin kontrol Terus untuk yang diabetes, makanan yang harus dihindari, gula, nasi putih yang berkarbon, terus bili, mie,
kurangin. Iya. Ya, makanya yang enak-enak niku, yang biasanya itu diam-diam ini ya. Terus apa meneh? Buah yang terlalu manis. Buah yang terlalu manis. Yeah. Terus kalau semisal tidak berobat rutin, resikonya nopo? Risikonya ya komplikasi kemana-mana Bu. Yeah. Kalau diabetes itu komplikasinya banyak ya. Jangan hati, ginjal, Ke organ-organ fungsi tubuh yang lain, gagal ginjal, jantung, ke saraf, begitu. semangat. Yo yo aro, ya. Ini Mas, sampun boten enten pertanyaan nggih? Napa mawon saged? Nggih? Saya mau tanya terkait dengan saya sendiri Bu ya. Saya ini sudah berusaha. Isi saya tiap pagi jalan pagi. Semangat pola makan sudah saya atur. Sesuai dengan kebutuhan tubuh saya, alhamdulillah. Terus yang stres saya kira nggak stres, anak kumpulannya dengan orang tua, ciblon, menang, lari gitu. Tapi ya, gula sudah bagus Bu. Kemarin tuh 110 kurang lebih itu puasa itu. Terus tensi masih naik turun, tapi tensi itu berdasarkan apa nih Bu? Alat tensi itu kan lain-lain. Mungkin pada saat itu apa ya, pikiran kurang tenang, bisa tensi naik. Seperti di tensi di sini Bu, 2 kali 3 kali baru saya itu katakan 170. Terus yang kedua jadi 150, yang ketiga 140. Dan mungkin nggak tenang pikiran waktu itu. Terus yang jadi pertanyaan saya, untuk menurunkan berat badan kok mengalami kesulitan itu pripun Bu? Kurang makan. Kurang makan dan Kalau menurunkan berat badan nggih, Nggih. itu tergantung diri sendiri gitu Pak. Kalau menurunkan berat badan itu. Nah, jadi kan kalau ada kemauan itu biasanya itu tuh malah gampang. Nah, ketika kadang sekarang semangat olahraga, kurangi makanan yang berkarbohidrat. Tapi besok begitu ketemu enggak loh Bu. Iya. Enggak, saya itu kalau pakai bis subuh ya, Iya. saya minum air putih 1 gelas. Iya. Terus habis itu jalan-jalan, jalan hampir 1 jam. Iya. Terus makan tunan, sampai di rumah air putih lagi. Terus telur rebus 2. Terus makan saya jam 10 atau berapa baru makan besar. Nasi teman saya tuh itu cuma sedikit saya banyak. Tapi ternyata seperti ini. C4 silakan Ribuan itu, benar. Tapi alhamdulillah sehat kan sama. kalau aku sehat nggih, alhamdulillah Pak. Oke. Iya. Berdasarkan hasil cek berat 6 bulanan itu ya bagus kok. Nggih. Dari fungsi ginjal, fungsi kolesterol itu juga bagus. Kalau hasilnya bagus ya enggak apa-apa Pak. Tapi anu Bu,
kurang bagus tubuh saya. Kalau 87 itu kan lumayan bagus. Ya mungkin kurang maksimal aktivitas fisiknya mungkin gitu. Suka angkat beban betul Kak? Apa? Angkat beban. Beda lah. Oh iya, anak lanang punya kolom. Ya sepedahan. Iya, Ya sepedahan suka makan gorengan. tapi aku mungkin pengaruh dari Quran ini orang tua bu, mungkin dia keturunan bu. Iya. Keturunan. Ya. Jadi kalau berat badan itu lebih ke aktivitas fisik maupun pola makan seperti itu. Mungkin aktivitas fisiknya nggak mungkin ditambahin. Iya. Tapi waktu apa nggak? Buatan buatan stabil, dinamis, naik turun. Kadang harus 90, kemarin 92 ini 91 gitu. Ya naik turun dari 92 itu. Saya suka makan sih. Tapi kalau pengen menurunkan berat badan, ya pola makannya kayak puasa, dibantu sama puasa, kurangin karbohidrat seperti itu. Tapi kalau pemeriksaan laboratoriumnya, pemeriksaan yang lain itu masih normal, tidak apa-apa. Iya. Iya. Alhamdulillah normal. Ampun ya. Namun buatan pertanyaan yang lain. Ya, saya cukupkan ya Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada beberapa kata dan beberapa penyampaian saya yang kurang berkenan dan kurang pas. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dokter. Demikian tadi isian dari Bu Dokter, paham? Jelas? Yang bertanya cuma sedikit nih. Ya, oke. Terima kasih atas waktunya. Karena ini juga sudah siang dan kita juga sudah terlalu banyak, maksudnya terlalu paham ya, maksudnya sudah jelas. Ini nanti dilanjutkan ke pemeriksaan dan pengambilan sampel. Kita telah melakukan ya. Untuk bulan depan nanti bersama nanti minggu berikutnya. Nanti pembelian darah juga sampai ke rumah selesai. Selamat bertemu bulan depan. Nomor konsultan yang sudah diperiksa silahkan ambil sampel. Kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengganggu dong izin lewat. Ya Allah. Pak Bun. Kalau ya sih tapi kalau masih jauh. Berapa Pak? Betul merokok. Betul merokok. Betul
piye Pak kalau tetep kita? Bu, boten ngakunya iki. Boten. Kalau tetep kita kok kepo Pak. Kamu wis nyewa deh. Kalau pripun tuh? Kalau ada ngopo boten enak nggone. Kalau paling gule. Antar negara saja. Udah maju. Udah buka gitu. Nomor antrian C6 silakan menuju Bisa ya. Aku ini satu nama enak tuh. Burung. Iya. Sawu ya. Oh, jam 10 itu umum. Kalau orang enak itu orang metu kayak dulu. Kalau enak, kalau enak metu. Nomor antrian A409 silahkan menuju pos ketiga dewasa usia 18 sampai 59 tahun. Atau dipakai dulu. Berapa?
Apa? Satu sokong. Kecil. Bang Rikarian. Ya. Dia bukan ngakon dia sebenarnya ratri. Wah, mana betul? Mana betul? Pun batin nonton mau tak kau ya? Ini. Kadang-kadang awan anak macam tu, awan bangun, awan hujan. Ojek itu apa? Dia masuk dari kantor ini kantor. Oh, perawatan untuk merah ya. Diakui siapa ya? Nggih. Nomor antrian A6. Silahkan menuju pos 3. Dewasa usia 18 sampai 59 tahun. Nomor antrian